Baik, karena sudah jam 20.40 waktu Indonesia Timur, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Mata Garuda Maluku Utara 2.0, Kak Isnat, Ketua Mata Garuda Maluku Utara 3.0, Kak Hera, para kandidat Ketua Mata Garuda Maluku Utara periode 2024 hingga 2026, panitia pelaksana, serta alumni dan awardee LPDP yang berbahagia. Selamat datang di acara pemaparan visi dan misi calon Ketua Mata Garuda Maluku Utara periode 2024 hingga 2026. Saya, Santi, awardee LPDPPK 232 akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Semoga acara kita berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Acara pada malam hari ini akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan Mars LPDP. Kami mohon kepada hadirin semua untuk dapat menjaga ketenangan selama lagu dinyanyikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Mars LPDP. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, Satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang.
majulah, semangatlah jaya. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Masuk ke acara selanjutnya, kita akan mendengar arahan dari Ketua Pelaksana acara kita pada malam hari ini, yaitu Saudara Andi Akbar R. Tahir. Kepada Saudara Andi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Ketua MG Maluku 3.0 K Herawati dan Ketua Mata Garuda Maluku Utara 2.0 K Ismat. Yang saya hormati juga kedua kandidat calon Ketua Mata Garuda Maluku periode 2024-2026 Kak Ramis Raud dan Kak Mata Rapat, dan serta kakak-kakak alumni dan awardee semua yang berbahagia. Saya Andi Akbar Tahir dari PK 198. Di sini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Informasi penting itu sebelumnya sudah diberitahukan bahwa perpanjangan pengisian DPT hingga Minggu 28 Juli 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Kemudian pemungutan suara melalui Google Form akan dikirim ke email masing-masing DPT yang dengan menggunakan kode unik. Pemilihan bisa dilakukan sejak email terkirim sampai dengan Selasa 30 Juli 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Perhitungan suara akan dilaksanakan melalui Zoom pada Rabu 31 Juli 2024 pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian juga untuk kepada seluruh audiens yang hadir, diharapkan tetap tenang ya, dengan mic tetap dalam kondisi di mute. Silakan para audiens bisa memberikan dukungan kepada masing-masing kandidat melalui kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Semangat juga buat kedua kandidat agar bisa menyampaikan visi misi dengan baik. Buat alumni dan awardee terkhususnya Maluku Garuda Maluku Utara, silakan dapat menyimak dengan baik agar nantinya dapat memilih dengan baik dari kandidat ini yang akan meneruskan estafet Mata Garuda Maluku Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andi atas arahannya. Teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke sesi berikut, mari kita sama-sama on-kan kamera untuk kita foto dulu sebelum acara dilanjutkan. Nanti dari operator akan memandu untuk proses foto atau screenshot kita semua pada malam hari. Mohon kameranya diaktifkan, tunjukkan pose terbaik teman-teman, mau angka 1, angka 2, silahkan teman-teman, tunjukkan supportnya untuk kandidat nomor 1 atau kandidat nomor 2. Baik, izin teman-teman akan saya pandu untuk foto bersama. Yang mau on-cam silakan. Ada 2 slide, kita mulai dari slide pertama. Baik, 1, 2. Tunggu. Maaf. Sorry. 1. Sorry. Safa, bisa bantu? Tetap ditahan posenya, kakak-kakak semua. Jangan lupa 1, 2, tunjukkan semangatnya, supportnya. Kak Safa aman? Kalau gitu saya saja yang pandu ya teman-teman ya. Oke, kita saya saja yang pandu kalau gitu. Oke teman-teman, maaf sekali lagi ya kita berpose. Kita akan saya screenshot dalam waktu 3, 2, 1, senyum. Oke,
Satu kali lagi teman-teman ya. Bentar. 3, 2, 1. Oke. Nah, teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Buat yang ingin off cam silahkan, tapi jika ingin masih tetap on cam sangat kami apresiasi. Oke, terima kasih. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi inti nih teman-teman, sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, terlebih buat Kak Ramis dan juga Kak Arafat, yaitu sesi penyampaian visi dan misi dari kedua kandidat. Masing-masing kandidat akan diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu, yaitu Kak Ramis Rauf, Awardi LPDP PK 76, dan juga PK 153 dari Universitas Gadjah Mada. Kepada kandidat nomor urut 1, Kak Ramis Rauf, kami persilahkan. Kakak bisa share screen Baik, kalau kakak berkenan. ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator. Izinkan saya untuk share screen. Mungkin dimatikan dulu, ya. Baik, oke. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para awardi dan alumni LPDP Maluku Utara yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang virtual ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya adalah Ramis Rauf, dosen di Universitas Hairun. Alhamdulillah saya sudah 2 tahun lebih di kota Ternate. Saya perantau, saya bukan asli kota Ternate. Tapi karena sudah memilih di Unhair, berarti saya sudah siap untuk hidup seumur hidup saya mengabdikan diri di Universitas Hairun. Oke, saya adalah awardi LPDP PK 76 waktu S2, kemudian S3 saya awardi PK 153. Saya alumni UGM, saya lulus dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2018, bulan Maret. Kemudian saya alumni dari S1 Universitas Haloleo, Sastra Inggris. Dan ini publikasi terbaru saya di tahun ini, ada Scopus Q1, kemudian ada 2 buku. Kemudian untuk, maaf, bentar. Ya, ini beberapa conference work experience dan juga volunteer experience saya yang sudah saya lakukan, yang sudah saya kerjakan kemarin. Kemudian mungkin untuk waktu yang sangkil dan mangku, saya sampaikan saja langsung visi misi saya. Visi dan misi saya ini lahir atau saya adaptasi dari visi misi LPDP secara langsung, yaitu visi saya ingin menjadikan Mata Garuda Maluku Utara ini sebagai perpanjangan tangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di Maluku Utara secara umum dan secara khusus, kemudian secara umum mungkin di Indonesia gitu. Dalam rangka menyiapkan SDM unggul, berintegritas, dan juga berdaya saing global. Ini merupakan adaptasi dari visi LPDP secara langsung. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, maka ada 3 misi yang juga saya sesuaikan dengan dari visi tersebut, yaitu yang pertama, saya tentunya dengan teman-teman pengurus Mata Garuda yang nantinya akan terbentuk periode 2024-2026 ini bersama-sama bekerja sama untuk yang pertama menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai informasi beasiswa LPDP ke seluruh wilayah Maluku Utara. Artinya maksudnya ada dari kita misalnya awardee yang baru terpilih atau misalkan sudah jadi alumni yang kita percayakan untuk menjadi perwakilan pada setiap daerah-daerah yang ada di Maluku Utara. Karena seperti yang kita ketahui, Maluku Utara terdiri atas gugus pulau-pulau kecil yang itu untuk menjangkaunya kita harus memakai transportasi laut dan darat seperti itu. Jadi akan ada perwakilan. Kemudian untuk di kota Ternate-nya sendiri, karena saya basis tempat tinggalnya di kota Ternate, maka insya Allah
akan diaktifkan posko atau rumah beasiswa. Tadi saya mencari-cari tahu istilah dalam bahasa daerahnya, tapi em, saya sudah menyusunnya. Itu kalau tidak salah kemarin sempat saya dan juga Ibu Hera dan teman-teman yang berkunjung ke DJP Kanwil. Jadi kita disediakan sekret di sana. Jadi itulah nanti yang akan dijadikan sebagai posko ataupun rumah beasiswa yang nantinya akan mengakomodasi bagi calon-calon pendaftar beasiswa LPDP yang khususnya berdomisili di Kota Ternate. Tapi tidak menuntut kemungkinan juga yang berasal dari daerah-daerah yang di seluruh daerah yang ada di Maluku Utara untuk datang secara langsung misalnya, atau bisa diakses via virtual seperti yang teman-teman Mata Garuda sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk misi yang kedua, di sini saya mencantumkan fork besi yang sudah tercipta di pengurusan sebelumnya, Bu Hera dan teman-teman, yaitu dalam rangka untuk menyiapkan calon pemimpin dan profesional masa depan Indonesia di Maluku Utara, yaitu melalui pendampingan, pelatihan, dan juga simulasi pendaftaran beasiswa LPDP. Karena untuk bisa menggapai atau mendapatkan atau memperoleh beasiswa ini itu tidak main-main. Kita butuh pendampingan secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga bagi mereka yang akan mendaftarkan diri mereka sebagai calon award LPDP itu siap secara mental dan juga secara psikis, secara fisik. Itu ada Frog Besi yang sudah disebutkan, yang saya sudah sebutkan tadi, yang merupakan lembaga yang komunitas bagian dari Mata Garuda Maluku Utara yang telah dibentuk dari kepengurusan sebelumnya, gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, misi yang ketiga yaitu sebagai seorang akademisi, saya sebagai seorang akademisi tentunya sangat baik jika kita, tapi ini sudah bukan menjadi awal ya, maksudnya pertama kali yang dicetuskan, tapi ini sebagai kelanjutan atau kebertahanan dari program sebelumnya yang sudah tercipta, seperti mendorong kolaborasi antara pelbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi, pemerintah daerah, hingga profesional lainnya melalui riset strategi dan atau inovatif yang implementatif dan juga komprehensif. Kalau seperti yang kita ketahui bahwa di pengurusan sebelumnya dengan Ibu Hera itu sudah berbagai macam MOU yang dibentuk, ada dengan IAIN mohon maaf, ada dengan IAIN Ternate, kemudian Universitas Hairun, ada di UMU, terus ada di universitas yang ada di Tobelo, Halusana, kemudian di Tidore, dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang ada di Maluku Utara. Kemudian juga sudah ada benchmarking dengan pemerintah daerah yang belum sempat menjalin kerjasama dengan Mata Garuda Maluku Utara. Selanjutnya dalam hal mendorong kolaborasi tersebut, kita juga insya Allah akan melibatkan profesional praktisi yang merupakan alumni ataupun juga award di LPDP yang tergabung begitu di dalam, baik yang tergabung sebagai kepengurusan Mata Garuda Maluku Utara, pun mereka yang tidak tergabung gitu, tapi sudah dinyatakan sebagai CPB atau calon penerima beasiswa gitu. Tentunya visi misi ini tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama antara saya sebagai calon Ketua Mata Garuda Maluku Utara periode 2024-2026 dengan pengurus lainnya. Jadi saya sangat harapkan sekali kerjasama, karena apalagi saya adalah mohon maaf bukan asli dari Maluku Utara, jadi saya masih menyesuaikan diri dengan dengan lingkungan yang ada di Maluku Utara. Tapi alhamdulillah sejauh ini 2 tahun belakangan ini saya sudah beradaptasi dengan misalnya dengan berinteraksi dengan bahasa Melayu Ternate begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi satu sama lain. Mohon dukungannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1.
Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan visi dan misi dari kandidat nomor urut 2, yaitu Kak Muhammad Arafat, awardee LPDP PK 145 dari Universitas Indonesia. Kepada kandidat nomor urut 2, kami persilahkan. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Apakah suara saya terdengar? Mungkin terdengar ya? Kakak, aman. Siap. Saya izin share screen. Mungkin bisa saya gantian. Oke, sudah terlihat share screen saya? Terlihat Kak, jelas. Aman. Aman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saya hormati, Ketua Mata Garuda sebelumnya di sini hadir Kak Ismat dan Kak Hera dan teman-teman rekan-rekan awardee, alumni dan mungkin ada beberapa masyarakat Maluku Utara yang hadir di sini. Sebagai pembuka, kita diberi para alumni dan awardee ini diberi uang oleh negara untuk studi. Dan kalau teman-teman mengikuti PK dan mendapatkan arahan dari banyak pemimpin negara ketika PK, pasti yang dituntut adalah integritas dan kontribusi. Makanya saya ingin alumni-alumni Mata Garuda, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat, bersuara, dan merangkul, serta melakukan dampak. Nah, ini adalah fokus saya nanti. Tapi sebelum saya masuk sini, saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya adalah Muhammad Arafat, asli orang Ambon, Ternate, yang sekarang lagi stay di Ternate, tapi ya banyak hal yang saya lakukan di Jakarta juga. Saya adalah basicnya peneliti dan data analis dan tentu pembelajar seumur hidup. Nah ini profil singkat saya 29 tahun, tinggal di Ternate sekarang dan bidang interest saya ada di public policy, urban economics, regional economics, dan ethnicity dan lain sebagainya. Kalau soal skill teknis mungkin di data analis dan hal-hal mengenai quantitative research. Kemudian hobi saya basket dan lain sebagainya. Saya juga bangun beberapa ada komunitas basket yang saya baru bangun dan akademi basket di Ternate yang didukung oleh beberapa rekan dan pebisnis di Maluku Utara. Nah, mungkin ini singkat apa yang saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir di karir saya. Dalam 6 tahun terakhir saya menjadi peneliti, saya aktif menjadi peneliti di Lembaga Demografi UI di Fakultas Ekonomi. Kemudian menjadi data analis di beberapa tempat, ada di Kemendikbudristek, Unilever, dan Forum CSR Indonesia. Dan sekarang saya stay di Ternate untuk running beberapa bisnis. Ada bisnis di sektor perikanan dan olahraga, dan mungkin ke depan akan di beberapa retail. Dan saya sangat concern terhadap kebijakan publik. Makanya saya tertarik untuk mengajak teman-teman untuk menggunakan kendaraan Mata Garuda untuk memberikan impact yang lebih. Nah, kalau kita lihat timeline Mata Garuda dalam beberapa periode terakhir, di periode pertama ini, sebelum kepemimpinan Kak Ismat kan terbentuk dan berdiri. Nah, ini kemudian lanjut ke periode kedua, ada pengenalan Mata Garuda dan orang-orang mulai aware. Ada organisasi atau komunitas alumni LPDP itu namanya Mata Garuda. Kemudian lanjut ke ini informasi ini setidaknya ini dari pengetahuan saya pribadi ya. Jadi ketika masuk ke periodenya Kak Hera, ini sudah mulai aktif dalam banyak kegiatan selain sosialisasi beasiswa, karena sosialisasi menurut saya itu bare minimum apa yang harus dilakukan oleh Mata Garuda. Nah, kemudian ini ada beberapa inovasi dan mungkin ini inisiasi juga dari angkatannya Kak Ismat. Ada pendampingan belajar dan mentoring lainnya selain mentoring beasiswa. Itu yang saya lihat. Nah, periode keempat saya berharap dan saya mengajak teman-teman untuk kayaknya kita mesti buat impact deh ke Maluku Utara. Karena yang pertama, dua pimpinan daerah kita sebelumnya itu ya kita tahu lah semua masuk penjara gitu. Jadi sebagai orang-orang yang sudah dibiayai negara untuk kuliah, masa kita nggak mau sih buat impact, setidaknya mengajak diskusi untuk mendiskusikan hal-hal sensitif ini yang kita setiap hari mendapatkan impact dari policy yang buruk gitu. Nah, sehingga misi saya di sini adalah
saya ingin mengajak teman-teman untuk membangun Mata Garuda Malut sebagai wadah diskusi intelektual yang dinamis. Jadi bukan hanya perpanjangan tangan, karena perpanjangan tangan itu pasti. Karena kita adalah Mata Garuda kantor perwakilan lah istilahnya. Tapi apa yang dilakukan kantor perwakilan kalau sebatas hanya sosialisasi? Tentu itu bermanfaat, namun kita bisa melakukan hal lebih dengan latar belakang dan kapabilitas kita sebagai orang-orang yang terdidik gitu. Minimal orang-orang di sini udah S2 gitu yang di Mata Garuda. Masa nggak bisa bikin impact yang lebih selain sosialisasi gitu. Makanya saya mengajak teman-teman dan challenge teman-teman untuk ayo kita bikin Mata Garuda jadi wadah diskusi intelektual yang dinamis dan inovatif. Nah, caranya gimana buat inovatif? Tentu kita harus kolaborasi. Dan selain itu kita juga harus jadi jembatan bagi individu-individu di Maluku Utara, entah itu pebisnis, politisi, masyarakat, LSM, dan lain-lain untuk menyuarakan isu publik sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat Maluku Utara. Nah, apa yang akan saya lakukan? Ini misi-misi saya. Yang pertama, wadah diskusi intelektual. Saya akan membuat namanya MG Talks. MG Talks ini yang akan mendiskusikan hal-hal yang ada di sekitar kita, yang di-lead oleh teman-teman dan kawan-kawan alumni LPDP di Maluku Utara. Kita akan mulai share tentang apa yang terjadi dan mungkin kita akan membawa benchmark diskusi mengenai apa yang sudah kita ambil di luar, kita ambil di Jakarta, kita ambil di luar negeri, kita bawa impact-impact positifnya ke Maluku Utara. Jadi biar teman-teman di Maluku Utara mulai dari level SMP, SMA, ketika mereka mendengar tidak hanya termotivasi tapi juga tergerak hatinya untuk melangkah lebih jauh gitu. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan beasiswa tapi juga memberikan impact. Kemudian tentu saya akan melanjutkan forum pendidikannya dari Mata Garuda yaitu Forok Besi dan akan membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya di Malut. Mungkin ada beberapa komunitas pendidikan seperti bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya untuk nanti karena kan beasiswa ke luar negeri itu bukan cuma ke negara-negara yang English spoken ya, tapi ada Arab, Korea, dan Cina, Mandarin, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita coba buka kerjasama untuk sini. Dan kita harus terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Nah, ini saya nanti rencananya nama programnya adalah MG Care. Nanti mungkin kita akan mulai turun ke hal-hal seperti banjir di IWIP, kita mungkin akan terlibat aktif dalam kegiatan sosial atau nanti mengajak kerjasama seperti organisasi di Maluku Utara ada anak kampung untuk nanti lingkungan hidup dan sampah dan lain sebagainya. Dan tentu untuk mendukung program-program 3 di atas kita harus mempunyai kerjasama yang strategis yang saya beri nama MG Connect. Nah, dari 4 program ini nantinya akan mengarah ke publik Maluku Utara. Nanti kita akan mulai mengikis sedikit mengenai diskusi tentang kebijakan publik. Nah, rencana awal saya, karena ini momen politik ya, momen politik di tahun ini, saya mau sebagai apa ya namanya, organisasi atau komunitas intelek yang dibiayai orang-orangnya untuk kuliah, saya mau kita buat diskusi dengan para calon gubernur ya, mungkin yang nanti acara besarnya sebelum pemilu untuk mendiskusikan kemana anak muda akan dibawa, kemana pendidikan kita Maluku Utara akan dibawa, dan apa yang akan menjamin kalau ketika nanti calon pemimpin ini dia memimpin Maluku Utara, dia nggak bakal masuk penjara lagi gitu. Nah, kita harus mulai aktif untuk berkontribusi dan memberikan dampak sampai ke level selevel itu. Karena saya pikir kalau kita hanya perpanjangan tangan, buat apa kita dibiayain kuliah jauh-jauh, terus kita cuma jadi perpanjangan tangan. Toh kita nih organisasi yang sangat diisi oleh orang-orang pintar di Maluku Utara gitu yang berprestasi. Kenapa kita nggak bikin impact yang lebih gitu? Makanya saya challenge dan ajak teman-teman untuk buat impact yang lebih. Nah, ini ada beberapa organisasi atau lembaga yang bisa kita ajak kerjasama tentu untuk melancarkan apa yang sudah saya paparkan misi-misi saya. Yang pertama tentu LPDP, ada Kemendikbud, karena saya kerja di Kemendikbud cukup lama, saya bisa menggunakan jaringan ini untuk mendukung program-program yang saya jalankan tadi. Saya akan jalankan. Kemudian tentu Pemda Maluku Utara, KNPI, lokal di sini, Forum CSR Indonesia, karena ini jadi
background saya juga, kemudian Kemenparekraf, ada beberapa jaringan di sana, HIPMI, Bank Indonesia, BUMN, Australian Embassy, PPI Dunia, US Embassy, dan mungkin beberapa embassy yang mungkin bisa diajak kerjasama dari yang berasal dari alumni-alumni LPDP yang dari negara tersebut. Kemudian tentunya semua pemerintah kabupaten kota di Maluku Utara dan seluruh perguruan tinggi di Maluku Utara kita akan coba ajak kolaborasi, dan tentunya LSM dan organisasi-organisasi lokal, komunitas anak muda dan lain sebagainya di Maluku Utara kita akan coba rangkul dan dalam MG Connect itu. Dan saya cuma pengen ngajak teman-teman untuk ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu kita harus percaya kepada Allah bahwa semua hal ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita bisa sampai ke titik ini sekarang. Kita dapat beasiswa, kita bisa sekolah. Nah, yang kedua, tentu Allah juga ingin kita kasih impact gitu. Makanya saya ingin ajak teman-teman, saya ingin challenge teman-teman. Udah dikasih duit buat kuliah, ayo kita buat impact ke Maluku Utara. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kandidat nomor urut 2 dan juga kandidat nomor urut 1 yang sudah memaparkan visi dan misinya pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, setelah mendengar pemaparan visi dan misi dari kedua kandidat, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, sesi yang sangat menegangkan dan juga seru pada malam hari ini. Sesi ini nanti akan dibagi menjadi 4 segmen, yang memiliki tata cara yang berbeda-beda yang akan saya jelaskan nanti di setiap awal sesi. Kita masuk ke segmen pertama atau sesi pertama. Di sesi kali ini, kedua kandidat akan diminta menjawab 2 pertanyaan wajib dari panitia. Waktu yang akan diberikan untuk masing-masing kandidat dalam menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak kandidat berbicara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan dijawab terlebih dahulu oleh kandidat nomor urut 1 selama 1 menit 30 detik. Apakah kandidat nomor urut 1 sudah siap? Ya, sudah. Baik, terima kasih, Kak. Pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 1 adalah, bagaimana Anda akan melibatkan alumni yang sudah sukses untuk berkontribusi kembali ke Mata Garuda Maluku Utara? Kepada kandidat nomor urut 1, waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk melibatkan alumni yang sudah sukses itu, pertama saya melakukan pendekatan secara persuasi ya, menghubungi secara langsung, kemudian menanyakan kesediaannya. Karena seperti yang saya ketahui dan sependek pengalaman saya dari 2015 bergabung dengan LPDP, bahwa ada beberapa memang alumni yang mohon maaf ya dalam tanda kutip, apalagi yang alumni luar negeri itu mereka pekerjaannya misalkan di luar kota atau misalkan tidak berdomisili lagi di kota asalnya dia. Nah, yang saya akan lakukan adalah yang pertama saya mendekati secara persuasi, menanyakan kesediaannya apakah bersedia begitu secara sukarela untuk apa namanya kembali dalam hal tidak harus raganya ada di kota ternatanya langsung atau di Maluku Utara secara umum, tapi saya tanyakan lagi komitmennya, apakah dia bisa membantu dalam hal misalkan pikiran ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa membantu Mata Garuda Maluku Utara dalam hal proses perkembangannya begitu. Maksudnya kembali menanyakan kembali komitmennya dia terkait dengan apa yang dia sudah katakan begitu di dalam esai ataupun di dalam aplikasi beasiswanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya saya akan kembali mengulang pertanyaan yang sama untuk kandidat nomor urut 2. Panitia boleh ditunjukkan pertanyaannya di layar. Oke, kepada Kak Arafat, pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan melibatkan alumni yang sudah sukses untuk berkontribusi kembali ke Mata Garuda Maluku Utara. Waktu Kakak untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Kakak berbicara. Terima kasih. Ya, baik.
eh, sepertinya tadi sudah banyak disinggung beberapa metode sama Mas Kamis ya tentang gimana caranya untuk menggait alumni yang udah sukses. Tapi saya setuju semuanya itu adalah metode yang baik. Tapi saya ingin menambahkan sedikit terkait gimana caranya menggait alumni. Nah, saya coba ajak kerjasama yang akan menguntungkan eh, kedua pihak. Misalnya nanti ketika saya buat project ya, misalnya MG Talks, misalnya ada satu alumni yang sudah sukses di bisnisnya. Nah, kita bisa kerjasama dalam bentuk apa namanya di event tersebut untuk mungkin exposure brandnya dan dia juga bisa berkontribusi langsung di dalam project. Selain dia dapat benefit di bisnisnya, ini kalau konteksnya alumninya punya bisnis yang sukses, dia juga bisa mengutarakan atau apa namanya menunjukkan bahwa dia kontribut ke Maluku Utara gitu. Tentu pasti banyak alumni yang ada di luar Maluku Utara. Yang pertama yang saya lakukan adalah minta linknya gitu. Apa yang bisa kita lakukan dari luar untuk Maluku Utara. Mungkin seperti itu Kak Santi dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Arafat. Waktunya sudah selesai juga. Lanjut kita ke segmen pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari alumni dan awardee LPDP Maluku Utara. Sebelumnya saya mau kasih info dulu kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami dari panitia, sebelum sesi ini berlangsung, sudah menghimpun beberapa pertanyaan secara anonimus dari alumni dan juga awardee LPDP Maluku Utara. Maka dari itu, di segmen kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknis pelaksanaan sesi tanya-jawab yang akan berlangsung. Jadi pertama-tama, kandidat akan diberi kesempatan untuk memilih 2 pertanyaan dari total 10 pertanyaan yang sudah kami siapkan. Masing-masing kandidat akan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang dipilih dalam waktu 1 menit 30 detik. Segmen ini akan dimulai dengan kandidat nomor urut 2 terlebih dahulu memilih 1 pertanyaan untuk dijawab, lalu dilanjutkan dengan kandidat nomor urut 1. Setelah itu diulang kembali prosesnya untuk pertanyaan yang kedua. Apakah kedua kandidat sudah siap? Oke, baik. Siap. Ya, terima kasih Kak. Kandidat nomor urut 2, saya persilahkan untuk memilih satu angka dari angka 1 sampai 10 yang sudah terlihat di layar. Nomor 2. Oke, mantap ya, sesuai nomor urut. Oke, baik. Pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2 adalah, adakah program dari Anda untuk meningkatkan literasi calon awardee dari Maluku Utara? Waktu kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk meningkatkan literasi calon awardee, saya rasa apa yang dilakukan oleh Forok Besi dan Mata Garuda periode ketiga ini sudah sangat maksimal. Tapi menurut saya akan lebih maksimal jika pendekatannya itu ada offline. Mungkin sudah ada ya, saya kurang kurang terlalu mengikuti karena 3 tahun belakangan di Jakarta mungkin sudah ada aktivitas offline di Forok Besi untuk itu. Tapi pandangan pribadi saya terkait orang Maluku Utara yang ingin studi di luar, sebenarnya kurang challenge aja sih menurut saya. Kalau dikasih challenge dan kita bisa mencontohkan bahwa kita bisa berikan impact yang luar biasa, itu literasi calon award itu bakal meningkat dengan sendirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Forok Besi secara online dan apabila kita tambahkan dengan aktivitas offline-nya, saya rasa itu akan sangat berimpact untuk para calon awardee. Seperti itu kurang lebih, Kak Santi. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kandidat nomor urut 1, apakah sudah siap? Sudah. Baik. Kepada kandidat nomor urut 1, saya persilakan untuk memilih satu angka dari angka 1 sampai 10, kecuali yang nomor 2 yang terlihat di layar. Nomor 1. Oke, oke, baik. Oke, panitia boleh tolong dibuka pertanyaan nomor urut 1
Baik, mohon disimak baik-baik, Kak. Pertanyaannya adalah, melihat dari program dan kegiatan yang dilakukan ketua sebelumnya, hal atau program apa yang ingin Kakak ubah dan ingin tetap Kakak pertahankan? Serta hal baru apa yang akan Kakak lakukan untuk membuat Mata Garuda Maluku Utara selalu aktif dan dikenal oleh para calon penerima beasiswa maupun khalayak ramai. Waktu kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan ini adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa yang tertuang dalam misi saya akan tetap melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Ketua Mata Garuda sebelumnya bersama dengan pengurusnya, yaitu ada Forok Besi, itu tetap harus eksis. Kemudian ada juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Maluku Utara, dan juga dengan pelibatan profesional dan juga praktisi serta kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang perlu ditambah mungkin adalah kaitannya dengan tadi pertanyaan atau jawaban yang disampaikan dari kandidat nomor 2 terkait dengan literasi. Nah, kalau boleh saya usul, saya punya satu program namanya Literasi Ceria. Literasi Ceria ini adalah kegiatan untuk menggait sebanyak mungkin atau memperkenalkan kepada seluruh halayak dari berbagai macam lapisan masyarakat yang ada di Maluku Utara terkait dengan beasiswa LPDP ini. Karena jujur saja mahasiswa saya sendiri saja itu tidak tahu yang apa itu LPDP. Jadi dengan adanya program satu tambahan tadi yang saya sebutkan literasi ceria, itu akan mendatangkan atau menggait berbagai macam kalangan dari lapisan masyarakat yang ada. Nah, literasi ceria yang saya maksud adalah adanya kegiatan ceria yang dilakukan seperti misalnya ada kegiatan sosial penggalangan dana atau donor darah, dan juga misalnya ada seperti yang lagi hype-hype sekarang itu seperti lari begitu, run, misalkan MG Malut Run gitu. Jadi di sela-sela MG Malut Run itu disisipi sosialisasi LPDP dan pendampingannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan lagi, kandidat nomor urut 2 untuk memilih satu pertanyaan dari angka 3 sampai angka 10 untuk dijawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Oke, kepada kandidat nomor urut 2, silahkan dipilih, Kak. Mau pilih nomor berapa? Nomor punggung basket saya nomor 6. Oke, nomor 6 ya, baik. Silahkan, Kak. Pada panitia, boleh ditunjukkan. Baik, kandidat nomor urut 2, pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan program dan kebijakan yang Anda terapkan selama masa kepemimpinan Anda nanti. Kepada kandidat nomor urut 2, waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Nah, ini cocok nih, ini pekerjaan saya tiap hari sebagai peneliti di Lembaga Demografi adalah melihat, menghitung bagaimana kebijakan itu berdampak atau tidak, dan untuk evaluasi kebijakan. Jadi tentu yang pertama untuk kebijakan yang bagus, yang diperlukan adalah data, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah data. Jadi kalau kita punya data, semuanya bisa kita buat kebijakannya dan bisa kita hitung, dan akurasinya bisa lebih mantap, bisa lebih mendekati sempurna kalau misalnya datanya semakin kuat. Nah, kemudian mengukur keberhasilannya gimana? Tentu saya akan melakukan survei mungkin setiap kegiatan saya, dan ini sudah saya lakukan dalam 4 tahun terakhir sebagai project manager juga di Kemendikbud untuk program-program yang saya jalankan. Jadi survei itu yang sangat sangat efektif untuk kita evaluasi program-program kita, seperti itu. Terima kasih. Oke, masih ada waktu, sudah cukup, Kak? Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kandidat nomor urut 1, saya persilahkan untuk memilih satu angka dari angka 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. 4. Angka 4. Baik, oke. Pada panitia boleh ditunjukkan.
pertanyaannya? Baik. Kandidat nomor urut 1, pertanyaan untuk Anda adalah bagaimana upaya saudara dalam melakukan sosialisasi LPDP se-kabupaten kota saat menjabat sebagai ketua? Apakah dalam kurun waktu 1 tahun saudara dapat menjalankannya? Kepada kandidat nomor urut 1, waktu Anda untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Saya jawab dulu yang pertanyaan nomor 2, apakah dalam kurun waktu 1 tahun saudara dapat menjalankannya? Insya Allah saya siap menjalankan dalam 1 tahun itu. Kemudian upaya yang akan saya lakukan, saya akan mengadopsi seperti yang telah dilakukan oleh ketua sebelumnya, yaitu bekerja sama dengan kampus. Misalnya nih ada kampus di Halmahera Utara yang mengundang, atau misalnya saya yang bersurat ke sana, kemudian mereka membalasnya seperti apa. Nah, dari situ saya bekerja sama dengan seluruh pihak sivitas akademikanya dalam hal proses bagaimana pelaksanaan teknis dan juga petunjuk dan teknis pelaksanaannya seperti itu. Setelah dibahas petunjuk pelaksanaan teknisnya, maka selanjutnya adalah dengan terlibat langsung dalam hal turun ke lapangan. Misalnya nih ada di beberapa, misalnya ada eh, mahasiswa akhir yang akan lulus, kemudian kita dekati secara persuasi, kemudian kita menanyakan kesediaannya. Sebelumnya kita data mahasiswa tersebut, berapa jumlah alumni yang akan lulus, kemudian itu akan didata, dan seperti yang sudah dilakukan oleh teman dosen saya di ilmu sejarah, dia buat kelas persiapan mulai dari awal, dari bahasa sampai dengan proses pendaftarannya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Hadirin sekalian, dengan begitu selesai juga segmen kedua. Sekarang kita lanjut ke segmen ketiga, sesi tanya jawab, yaitu pertanyaan dari sesama kandidat nih. Nah, di segmen kali ini, masing-masing kandidat akan diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat lainnya. Jadi makin seru ya, teman-teman semua. Saya kasih contoh dulu. Contohnya adalah kandidat nomor urut 1 nanti akan saya persilahkan untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2 dalam waktu 30 detik saja. Jadi pastikan pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2 akan diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1 selama 1 menit 30 detik. Setelah kandidat nomor urut 2 menyampaikan jawaban ini, nanti kandidat nomor urut 1 dipersilahkan untuk menanggapi jawaban yang diberikan oleh kandidat nomor urut 2. Penyampaian tanggapan dalam waktu maksimal 1 menit. Apakah kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2 sudah jelas dan sudah siap? Oke, baik. Untuk segmen ketiga ini, kita akan mulai dari kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu ya. Kita switching tadi kandidat 1, sekarang kandidat 2, sekarang kandidat 1. Pada kandidat nomor urut 1, dipersilahkan bertanya kepada kandidat nomor urut 2, durasi bertanya 30 detik sejak Anda berbicara. Ya, baik, Mas Arafat, saya mau tanya, tadi kan ada programnya tentang dialog karena tahun politik. Nah, kalau saya secara pribadi, saya agak menghindari itu, karena saya adalah di bawah kementerian, begitu kan. Nah, bagaimana kira-kira Mas Arafat ini bisa meyakinkan bahwa visi misi yang Mas Arafat bawa ini itu bisa terakomodasi, gitu. Oke, Baik, baik. Oke, sebelum mohon maaf, kandidat nomor urut 2 nanti saya siap. persilahkan. Oke, terima kasih. Kandidat nomor urut 1, terima kasih. Sekarang kandidat nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1 selama 1 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Baik, ini pertanyaan yang saya ekspektasikan memang akan muncul, gimana cara mengimplementasikan program yang mungkin sangat ambisius ya, atau idealis lah dibilangnya. Tapi idealis itu akan bisa menjadi realita jika kita punya apa namanya, punya timeline dan rencana yang matang. Nah, yang akan saya lakukan adalah mengajak kerjasama lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, BUMN untuk mendukung Mata Garuda mengadakan dan merealisasikan program tersebut. Kenapa? Karena mereka juga akan mendapatkan hal positif dari diskusi publik ini. Kemudian, kenapa ini harus dihindari?
karena hal-hal politik. Menurut saya ini justru yang harus kita lakukan. Karena kalau sebagai intelek yang sudah dibiayai negara untuk kuliah, kenapa kita nggak buat kontribusi dengan ayo kita ajak diskusi semua kalangan untuk Maluku Utara yang lebih baik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 selama 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, terima kasih atas jawabannya. Maksud saya sebenarnya tidak menghindari, tapi saya hanya bermain mana ya? Karena kita kan di bawah, maksudnya paham lah bagaimana posisi kita ya. Saya sangat apresiasi sekali idenya yang sangat cemerlang. Tapi kalau dari saya karena seorang dosen yang juga dibawahi langsung oleh kementerian, yang secara tindak tutur kita itu harus hati-hati sekali. Jadi selama ini yang saya lakukan adalah saya memang mengajak secara personal. Jadi saya tidak mengadakan, mungkin belum ada keberanian yang cukup untuk mengadakan secara terbuka terkait dengan MG Talks tadi yang disampaikan oleh saudara. Tapi saya melakukan itu secara personal, tapi itu masif begitu. Saya lakukan dari sejak 2015 ketika saya dinyatakan sebagai awal PDP hingga saat ini gitu. Itu saja. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2 diharapkan sudah menyiapkan pertanyaan ya buat kandidat nomor urut 1, karena kali ini saya akan mempersilahkan kandidat nomor urut 2 untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan adalah 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Maaf, ini pertanyaan ke kandidat 1 ya? Atau saya respon yang tadi? Sorry. Pertanyaan untuk kandidat 1, Kak. Berarti pertanyaan baru ya? Oke, Iya, siap. betul. Oke, Kak Ramis yang saya hormati, saya punya pertanyaan. Ini kan organisasi tidak ada operasional nih, biaya operasional. Nah, gimana Kak Ramis nanti akan menjalankannya? Iurankah atau apa strateginya biar hidup ini organisasi? Oke, masih ada waktu. Kak Arafat, sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Kandidat nomor urut 1, apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Kepada kandidat nomor urut 1, waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Arafat. Saya sangat excited sekali dengan malam ini karena saya sambil belajar juga untuk ujian tutup disertasi saya nanti. Jadi yang akan saya lakukan adalah 2 hal. Yang pertama, saya akan melanjutkan dengan pemungutan biaya iuran per bulannya dengan sukarela. Jadi baik yang aktif maupun yang sudah jadi alumni gitu. Kemudian terkait dengan iurannya nanti akan dibicarakan besarannya seperti apa, tapi kalau melihat kemarin itu besarnya 20.000 per bulan. Jadi sesuai dengan kesepakatan nanti. Kemudian yang kedua adalah saya akan sebagai seorang akademisi atau dosen, saya akan mengaitkan dengan program Tridharma perguruan tinggi yang akan saya lakukan. Jadi di perguruan tinggi di kampus itu kan ada namanya pengabdian kompetitif ya. Jadi saya bisa masukkan di situ. Kebetulan kemarin juga program pengabdian kepada masyarakat saya itu adalah tentang sosialisasi dan pendampingan beasiswa LPDP. Jadi sangat pas sekali, ada juga biayanya dari itu. Jadi tidak ada tidak ada KKN di situ. Jadi bisa bersinergi begitu, bisa selaras, jalan seimbang. Terima kasih. Itu 2 hal yang akan saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Kandidat nomor urut 1? Udah, Oke, cukup. baik. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut 2 akan diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Waktu Anda untuk memberikan tanggapan adalah 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Siap. Terima kasih Kak Ramis. Saya rasa itu metode yang sangat umum untuk kita jalankan ya, dan cukup efektif sebenarnya untuk itu. Dan memang saya harap sih nantinya ketika siapapun yang terpilih ini kita bisa kerjasama bareng ya untuk bisa kontribut semaksimal mungkin untuk itu.
Tapi tentunya apa yang sudah dipraktekkan di 2 periode terakhir mengenai iuran dan lain-lain kan itu agak ya pengalamannya cukup kurang maksimal lah seperti itu, sehingga program-program yang dijalankan dan impact yang akan didapatkan juga mungkin ya setara dengan apa yang resource yang ada gitu ya. Jadi mungkin ketika nanti periode 4 akan berjalan, harapannya nanti kita coba diskusikan ya mengenai itu dan skema-skemanya seperti apa biar kita bisa dapat resource yang lebih dengan impact yang lebih luas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada kandidat nomor urut 2. Di sesi kali ini akan ada 2 pertanyaan, jadi saat sekarang waktunya kandidat nomor urut 1 untuk menanyakan pertanyaan kedua kepada kandidat nomor urut 2. Waktu untuk memberikan pertanyaan adalah 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Iya, baik. Pertanyaan saya, bagaimana saudara atau Mas Arafat ini kan sedang di Jakarta. Bagaimana saudara bisa Jadi Oh, di Ternate. Iya, sorry. Jadi bagaimana saudara bisa mensinkronisasi antara pekerjaannya saudara yang seorang data analis ini dengan kita yang turut serta di komunitas, maksudnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. baik, Oke, maaf terima moderator. kasih kepada ya, tidak apa-apa, Kak. Terima kasih pada kandidat nomor urut 1, kandidat nomor urut 2 sebenarnya sudah tidak sabar untuk menjawab. Waktu Kakak untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, baik. Tadi sudah saya sampaikan ketika perkenalan, sebenarnya semua pekerjaan di Jakarta sudah resign di Kemendikbud maupun Unilever. Sekarang tinggal di forum CSR yang bisa saya jalankan secara online. Kemudian kesibukan saya di Ternate sebenarnya menjalankan bisnis keluarga dan ada beberapa bisnis yang saya jalankan juga. Dan saya sangat Oh, sangat excited ya buat contribute karena memang dari 2 periode terakhir kan tidak di Ternate ya, jadi mungkin aktivitas dan tidak langsung turun tangan untuk aktivitas-aktivitas Mata Garuda. Nah ini saya tertarik dan momennya memang sangat pas. Keresahan saya pribadi sebenarnya ini 2 kali tonda pakas kolong dan tompe pimpinan di ini daerah ini, jadi ini kan komunitas orang-orang pintar nih, masa tuh ntar bisa bersuara sedikit masyarakat buat kasih perspektif lah terhadap isu-isu kebijakan publik. Jadi memang ini semua pribadi dari keresahan pribadi saya melihat isu-isu kebijakan publik terutama. Jadi saya ingin, dan ini memang momennya sedang menunggu S3 Kak Ramis dan teman-teman. Insya Allah ini lagi daftar juga dan insya Allah ke Belanda mungkin di tahun depan atau 2 tahun lagi untuk merealisasikan itu. Cuman untuk komit ke Mata Garuda, insya Allah saya komit karena ada dukungan dari teman-teman semua. Ini luar biasa yang hadir 50 lebih tadi ya. Jadi saya sangat excited buat maju bareng. Thank you. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Kandidat nomor urut 1 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dalam waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, saya sangat apresiasi sekali dengan idenya yang luar biasa menurut saya ya, karena kalau misalkan dibandingkan dengan Mas Arafat ini, saya mungkin baru ya, masih baru tinggal di Ternate. Tapi sehemat saya bahwa terkait dengan tadi yang kita kan forum orang pintar katanya ya, forum orang pintar. Terus yang jadi masalah adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan masyarakat, karena masyarakat kan itu berbeda-beda tipikal, maksudnya dalam hal menerima ya, tidak semua menerima kita secara positif. Jadi ada begitu tradisi-tradisi yang tidak bisa kita menurut akal pikiran kita itu tidak masuk begitu. Tapi ketika misalkan kita bertemu dengan mereka, kita menyampaikan ide-ide yang menurut kita itu sangat cemerlang, itu tidak serta-merta diterima begitu saja begitu. Nah, kira-kira ini nggak bisa bertanya lagi ya. Jadi menurut saya itu adalah tantangan yang luar biasa ya bagi saudara, bagi kita semua nantinya ketika kita turun langsung ke masyarakat. Bagaimana cara kita menyamakan persepsi begitu.
Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, sesi terakhir di segmen ketiga ini yaitu pertanyaan dari kandidat nomor urut 2 untuk kandidat nomor urut 1. Kepada kandidat nomor urut 2, silahkan bertanya dalam waktu 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saya ingin bertanya dan ingin mendengar jawaban secara pribadi dan mungkin organisasi ketika nanti mimpin Mata Garuda. Bagaimana melihat apa yang terjadi di Maluku Utara mengenai kebijakan publik secara pribadi dan gimana nanti Mata Garuda dan mungkin secara pribadi akan berkontribusi untuk mungkin kita tidak bisa memberikan impact karena kita tidak punya kendaraan yang cukup kuat, tapi dengan Mata Garuda ini gimana Kak Ramis melihat apa yang terjadi di Maluku Utara sekarang walaupun secara lama tinggalnya belum terlalu lama ya. Baik. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Kandidat nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Iya, baik. Terima kasih. Saya Mat, pengalaman saya untuk sejauh ini, sejauh 2 tahun belakangan ini, sudah mau masuk 3 tahun, untuk antusiasme eh, masyarakatnya dalam hal ini misalnya alumni dari Maluku Utara itu masih minim ya, apalagi misalnya ketika sudah berhadapan dengan misalkan berkaitan dengan bahasa asing gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang di tahun ini LPDP itu memberikan privilege khusus kepada kita di Maluku Utara itu untuk kalau dalam negeri kita tidak usah pakai TOEFL. Tapi bukan menjadi sesuatu yang apa ya, yang menjadi kita tinggalkan gitu karena biar bagaimanapun kita butuh gitu. Nah, yang terkait dengan pertanyaannya bahwa yang saya lihat em, nanti ketika kita akan menjalankan di 2 tahun ke depan nanti kita kita menyesuaikan saja let it flow karena biar bagaimanapun kita ini di bawahnya Kemenkeu, kita nggak bisa kepala gaya, kita nggak bisa apa ya, maksudnya sesuai dengan ini kita tahu, saya tahu maksudnya Mas Arafat juga punya idealis, saya juga punya idealis. Tapi ketika kita berhadapan dengan pemangku kebijakan dan sebagainya itu kadang-kadang itu menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan menurut saya hal yang biasa saya lakukan selama ini adalah saya bertindak di behind the scene aja. Maksudnya tidak harus terlihat begitu supaya tidak istilahnya menjaga nama baik juga sih, menjaga nama baik komunitas kita karena kita adalah bagian dari Kemenkeu itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Kandidat nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Kak Ramis. Saya rasa Bu Sri Mulyani akan marah ketika awardee-nya tidak tidak terlibat dalam hal-hal kebijakan publik, tidak memasukkan apa yang sudah dibiayai negara untuk kuliah, tapi tidak berbicara dan tidak menyuarakan. Saya rasa apa yang dibangun ketika kita persiapan keberangkatan, integritas yang selalu ditanamkan ke kita untuk care terhadap isu-isu publik dan apa yang di sekitar kita untuk lebih baik, itu yang harus kita pegang terus gitu. Dan saya rasa walaupun kita berada di bawah Kemenkeu, tapi saya sangat yakin Bu Sri Mulyani akan marah kalau kita diam. Apa dan kita harus bersuara kalau memang itu salah dan kita perlu arahkan perspektifnya, kita harus arahkan gitu. Jadi kalau hanya berdiam apa yang akan kita kontribusikan gitu. Kalau kita pasif apa yang akan kita berikan dampaknya gitu. Mungkin seperti itu Kak Santi dan kawan-kawan. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua kandidat. Segmen ketiga sudah selesai. Sebelum kita masuk ke pertanyaan segmen keempat, mungkin kita bisa peregangan dulu. Ini kakak-kakak bisa, aduh peregangan dulu Kak Ramis, kayaknya lagi tegang banget nih ya Kak ya. Ya, mau minum dulu, boleh kepada kedua kandidat kalau mau minum, kalau mau stretching bisa, ya mau bikin teh juga bisa, bikin dulu tapi cepat-cepat. Oke, jika sudah siap mungkin bisa kasih jempolnya biar kita bisa lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, sudah siap. Lanjut kita ke segmen keempat nih. Kakak-kakak semua, tidak terasa kita masuk ke segmen terakhir dari sesi tanya jawab.
Di segmen kali ini tidak kalah seru, karena teman-teman audiens akan kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua kandidat. Adapun teknis pelaksanaannya adalah saya akan memilih dua petanya yang paling cepat raise hand dan mau bertanya langsung secara lisan kepada masing-masing kandidat. Harap diperhatikan untuk audiens menanyakan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas selama 30 detik saja. Masing-masing kandidat lalu akan diberi waktu untuk menjawab selama 1 menit 30 detik. Setelah menyampaikan jawaban, kandidat lainnya berhak untuk menyampaikan tanggapan dalam waktu 1 menit. Sesi ini akan dimulai dengan satu pertanyaan dari audiens untuk kandidat nomor urut 2 terlebih dahulu. Maka dari itu, sebentar ya saya munculkan dulu ini biar bisa cepat. Maka dari itu, kepada teman-teman audiens yang ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 2, saya persilakan untuk raise hand dari sekarang. Oke, di sini sudah ada satu yang raise hand, Kak Badarudin. Baik. Kak Badarudin, boleh di-unmute dan juga on cam. Ya, selamat malam. Oke, Kak Badarudin, silakan menyampaikan pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2 dalam waktu 30 detik. Mohon singkat, padat, dan jelas. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang mau saya tanyakan sebenarnya tanggapan aja sih. Gimana, sudah saya chat ada di kolom chat juga sih. Bagaimana tanggapan kandidat jika ada award yang hanya memanfaatkan beasiswa LPDP ini daerah afirmasinya, tetapi saat setelah selesai dia tidak kembali ke daerah afirmasi, justru kembali mengabdi di daerah lain. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih kepada penanya. Kepada kandidat nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ini pertanyaan atau juga keresahan ya yang dialami oleh mungkin yang pemberi beasiswa maupun kita juga sebagai orang-orang yang ada di Maluku Utara. Tentu kalau saya tidak salah, kontrak dengan LPDP itu hanya kembali ke Indonesia mananya itu tidak ditentukan gitu ya. Jadi menurut saya tentu itu hak masing-masing, tapi menurut saya afirmasi kita sebagai pribadi ya yang menerima beasiswa afirmasi, saya sendiri punya tanggung jawab untuk memberikan lebih ke daerah yang saya dapat beasiswanya dari situ. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau rekan-rekan yang dapat afirmasi dan dia berkontribusi di tempat lain, saya rasa selama itu dia masih mencari jati diri atau mencari pengalaman dulu, kita tidak tahu niat dia. Bisa jadi kayak saya di Jakarta dulu beberapa tahun gitu ya, baru saya comeback ke Ternate gitu. Jadi kita tidak pernah tahu niat para penerima, karena tentu pasti sudah diseleksi maksimal mungkin oleh pihak LPDP terkait apa yang akan dikontribusikan oleh calon-calon awardee dan awardee gitu ya untuk nanti kembali. Dan pasti itu secara psikologis dan penilaian akademis pasti sudah dinilai oleh pihak LPDP. Jadi saya yakin kita positive thinking aja, mungkin mereka lagi cari pengalaman dulu sebelum comeback ke daerahnya gitu untuk berkontribusi. Dan saya lihat banyak yang seperti itu. Oke, baik. Waktunya habis. Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2. Waktu Anda adalah 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Iya, baik. Kalau menurut saya sepakat. Karena di dalam kontrak LPDP memang tidak ada tuh yang menyebutkan bahwa dia harus kembali ke daerah afirmasinya lagi. Nah, contohnya seperti saya juga memang pendaftar LPDP afirmasi di daerah saya. Nah, ujung-ujungnya saya alhamdulillah keterimanya di Ternate yang juga daerah afirmasi. Jadi kalau dari saya, selama si awardee LPDP ini tetap menjaga integritasnya sebagai seorang alumni LPDP dimanapun dia berada asal di Indonesia, dan selama itu dia berkontribusi dengan nyata, berkontribusi itu kan tidak harus besar-besar ya, berkontribusi dengan yang hal-hal kecil pun itu sangat baik, yang penting berdampak bagi lingkungan kita, seperti itu.
Jadi sah-sah saja di mana asal dia tetap menjaga marwahnya sebagai seorang alumni ataupun award di LPDP. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kedua kandidat dan juga kepada penanya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada penanya dari audiens untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Kepada audiens yang ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 1, silahkan raise hand dimulai dari sekarang. Yuk, yang mau raise hand? Tidak, belum ada nih yang mau raise hand. Jadi kalau tidak salah saya lihat ada yang raise hand sebelumnya. Kak Harun, apakah jadi ingin bertanya? Tadi sempat raise hand. Kak Harun, apakah masih di sini? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, ada lagi yang mau bertanya kepada kandidat nomor urut 1? Kalau tidak ada, mungkin dari panitia mungkin ada yang mau bertanya ini. Lewat chat bisa, sangat disarankan untuk bisa langsung ya, kakak bisa unmute saja kalau tidak bisa off cam. Kak Jasmal mau bertanya, Kak? Oke, sudah Saya ada mungkin Kak. satu. Oke, sebentar. Kak Aslam Muhammad Nur. Baik. Oke, makasih Kak. Saya off cam ya. Oh ya, tidak apa-apa. Kak Aslam, silahkan ajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik, sehingga dimohon untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Waktu Anda untuk bertanya dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi langsung ke pertanyaan saya ya. Jadi memang tadi dari jawaban mengenai dengan sosialisasi tadi ini secara pribadi saya merasa belum akurat ya, belum puas ya. Padahal yang kita butuhkan di Maluku Utara hari ini adalah bagaimana LPDP itu diketahui. Karena tadi kita itu kan kepulauan ya. Tentunya banyak desa-desa kecil yang informasi seperti LPDP ini tidak tersalurkan. Tapi tadi juga ada bahasa-bahasa yang katanya sosialisasi itu kurang penting. Disinilah poin yang sangat disayangkan malam ini. Jadi untuk kandidat nomor 1 mau saya tanyakan, bagaimana kerjasama tadi ya, kerjasama dengan pemerintah daerah tanpa harus ada ikatan politik. Karena di situ ada hal-hal yang kurang baik nantinya untuk forum kita ini. Nah, bagaimana itu tanggapan dari kandidat nomor 1? Oke, baik. Terima kasih kepada penanya. Kepada kandidat nomor urut 1, waktu Anda untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, baik. Terima kasih Kak Aslam atas pertanyaannya. Ini memang yang menjadi kekhawatiran saya semenjak dahulu kala ya. Maksudnya ketika saya menjadi award di LPDP, saya sangat menghindari sekali yang namanya ada muatan politis di dalamnya ketika kita akan menyampaikan atau bersosialisasi dengan LPDP. Yang telah saya sudah lakukan dari awal ketika menjadi seorang award di LPDP. Nah, hal yang biasa saya lakukan ketika dulu saya di Sulawesi Tenggara, saya juga turut serta aktif dalam sosialisasi LPDP, yaitu kami dari Mata Garuda itu bersepakat untuk memilih di daerah. Jadi kita memilih perwakilan masing-masing siapa yang akan turun ke daerah langsung untuk sosialisasi. Dan menurut saya ini sangat sangat tepat sekali. Apalagi kita Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara itu beda tipis, sama-sama negara kepulauan ya, gugus-gugus kepulauan kecil. Jadi ada beberapa yang ditugasi misalnya nih sudah terbentuk kepengurusan Mata Garuda yang baru, maka kita akan membagi misalkan di wilayah misalnya di Halut siapa yang akan yang langsung terjun ke sana, kemudian di Halsel dan sebagainya, dan itu dilakukan secara merata. Dan yang lebih penting lagi adalah kita tidak terlibat dengan muatan-muatan politis yang ada, apalagi misalnya tahun-tahun politik saat seperti ini ya. Jadi itu sangat dihindarkan sekali. Begitu. Seperti contohnya misalnya tidak ada logo-logo yang ditampilkan di dalam spanduk
sosialisasi LPDP begitu. Begitu pula ketika mengadakan sosialisasi itu tidak ada pungutan sama sekali. Jadi diharapkan memang free dan itu sudah saya lakukan ketika sebelum saya menjadi bagian dari warga Maluku Utara khususnya di Kota Ternate. Mungkin seperti itu, Kak. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kayaknya saya sama Kak Ramis tidak pernah mengatakan sosialisasi tidak penting ya. Tadi soalnya pertanyaannya sedikit menyerang ke situ. Justru program-program yang saya dan Kak Rami sampaikan ini untuk menguatkan sosialisasi LPDP tersebut. Jadi kalau kita sedikit mungkin ilmu marketing, jadi kalau kita menjual LPDP itu dengan cara bentuk sosialisasi, itu mungkin strategi yang sudah umum dilakukan. Tapi kalau kita menjual dengan cara mensosialisasikan LPDP ini dengan cara berkontribusi, nah itu akan lebih impactful menurut saya. Seperti itu. Oke, baik. Sudah cukup, Kak? Tanggapannya? Oke, baik. Karena ini makin seru, jadi mungkin kita akan buka sesi improvisasi. Sesi improvisasi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Di sesi improvisasi ini teman-teman akan saya berikan kesempatan 2 saja, 2 pertanyaan dari teman-teman audiens untuk ditanyakan kepada kedua kandidat pada malam hari ini. Jadi sesi tanggapannya akan kita hilangkan untuk menghemat waktu, tapi penanya dari audiens boleh menanyakan 1 pertanyaan untuk 2 kandidat, untuk dijawab oleh masing-masing kandidat. Jadi di sini sudah ada beberapa orang yang raise hand. Tadi saya lihat Kak Iswasa duluan, Kak Is duluan. Kak Is boleh unmute dan juga on cam, Kakak. Oke, terima kasih Baik, Kak Is. terima kasih. Oke, waktu Kak Is untuk bertanya kepada kedua kandidat adalah 30 detik. Dimohon dapat menyampaikan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas, dimulai dari sejak Kak Is berbicara. Baik, terima kasih semua teman-teman. Malam Kak Ramis dan Kak Rafan, mohon izin saya ingin bertanya berkaitan dengan visi misi yang sudah dipaparkan tadi. Saya mungkin lebih menekankan kepada pendidikan, sosial, dan ekonomi dari kita di Maluku Utara. Mungkin pengalaman saya, sebelumnya mohon izin, saya kebetulan tugas di Morotai kurang lebih 6 tahun. Di Morotai itu, saya bertugas di Kepulauan Kecamatan Pelora itu 2 tahun. Dan saya lihat mungkin kalau misalnya kita, yang pertama itu berkaitan dengan pendidikan, yang pertama sosialisasi, dan untuk keberlanjutan ketika mereka selesai dari SMA. Dan mungkin teman-teman mungkin dari sini saya usul saja kalau bisa bagaimana caranya kakak berdua ini kalau bisa terpilih, bagaimana cara kakak untuk mendekatkan diri kepada adik-adik yang memang mereka tuh di kepulauan tertentu, kepulauan terpencil lah istilahnya. Bagaimana cara kita memberikan edukasi keberlanjutan pendidikan, terus kita memperhatikan dari sosial, dari ekonomi masyarakat sendiri, serta yang paling diutamakan itu kebijakan publik yang memang disinggung oleh Kak Arafat tadi. Mungkin sedikit rekomendasi kita sebagai warga Maluku Utara, terlebih kepada pemerintah daerah, Pemprov, agar kita mendukung keterlibatan generasi muda untuk dalam pendidikan berkelanjutan. Pendidikan saja kuliah, ataupun kita mungkin melihat dari sisi dari sosial ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin saya ingin lebih spesifik apa yang akan dilakukan oleh kakak berdua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Is atas pertanyaannya tadi karena kalau tidak salah kandidat nomor urut 1 yang menjawab pertanyaan sebelumnya. Jadi sekarang kandidat nomor urut 2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Is dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Kak Is, ini kayaknya pertanyaan ini harus kasih ke pusat juga nih. Ke presiden juga yang mungkin kurang turun ke pulau-pulau, dan mungkin ini jadi tantangan juga ke orang sebagai award LPDP dan organisasi Mata Garuda ini untuk menjangkau pulau-pulau.
tentu mau tidak mau orang harus kolaborasi dengan pemerintah daerah karena orang tuan rumah, jadi orang harus apa namanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, mungkin dari dinas pendidikan, kebudayaan, dan mungkin dinas terkait gitu, lembaga terkait. Dan tentu kalau saya spesifik, tiap saya jalankan program dari pusat, yang saya kerjakan adalah saya toki pintu dulu di dalam rumah, terus saya coba guide komunitas sekitar yang berkaitan dengan apa yang kita tuju. Kalau misalnya kita tuju anak-anak muda, tentu ke mungkin Dispora, kepemudaan, dan komunitas-komunitas yang sudah berjalan di daerah tersebut. Mungkin kalau contohnya kayak di Dora ada komunitas anak-anak musik, anak-anak apa gitu. Nah, orang guide dari komunitas itu, baru nanti orang bisa jalankan tuh program. Tapi memang KKI memang butuh kolaborasi yang lebih, karena memang untuk menggait pulau-pulau ini, apalagi orang organisasi yang operasionalnya minim, pasti harus kerjasama, mau tidak mau harus kerjasama. Nah, kalau dengan pemerintah daerah seperti itu. Oke, sudah cukup, Kak Arafat? Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Kandidat nomor urut 1, sekarang waktunya Anda untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Is. Yang akan saya lakukan adalah saya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan di kampus saya. Saya mulai dari yang terdekat dari mahasiswa saya, karena mahasiswa saya berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Maluku Utara. Kemudian saya dekati mereka, kemudian saya buat apa namanya kelompok studi belajar dalam hal persiapan segala macamnya untuk menghadapi pendaftaran beasiswa LPDP. Dan itu saya lakukan dari semester 3, 5, dan juga semester 7 yang sudah berjalan saat ini. Jadi mereka dibuatkan grup WhatsApp, dan di situ dipantau perkembangan setiap hari. Mulai dari misalnya mereka belajar bahasa asing dulu untuk menghadapi TOEFL, karena tidak menuntut kemungkinan mereka tidak hanya lanjut di dalam negeri tapi juga di luar negeri, seperti itu. Nah, dengan begitu saya yakin mereka lah yang akan jadi pionir-pionir yang ada di daerah ketika nanti mereka pulang, atau mereka dalam hal ini libur semester, itu bisa membantu saya dan juga mungkin satu kepengurusan Mata Garuda ini dalam hal menjadi agen-agen Mata Garuda untuk memperkenalkan mungkin secara singkat, secara kulit-kulitnya saja. Nanti setelah itu barulah kita mengajak kolaborasi dengan pihak pemerintah setempat di mana si mahasiswa tadi tinggal, begitu, yang mewakili masing-masing kabupaten daerah yang ada di Maluku Utara. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2, dan juga untuk penanya, Kak Is. Ini saya buka untuk yang terakhir. Ini spesial, ini VIP dari Ketua Mata Garuda 2.0, Kak Ismat. Ini we save the best for the last ya. Jadi kakak kandidat tolong masih semangat dulu ya. Jangan ngantuk dulu, jangan takut dulu, jangan bosan dulu nih, masih ada Kak Ismat yang mau bertanya. Kak Ismat, boleh on cam kalau bersedia. Silahkan Kak Ismat, dipersilakan untuk bertanya kepada kedua kandidat. Waktu kakak untuk bertanya 30 detik, tapi untuk Kak Ismat bolehlah lebih dikit. Kepada Kak Ismat, waktu untuk bertanya dimulai dari sekarang. Terima kasih MC. Saya bertanya untuk kedua kandidat ya. Saya percaya bahwa semua program itu baik ya dari semua kandidat. Cuman yang menjadi penekanan saya ini keberlanjutan organisasi sebenarnya. Nah, dengan adanya kegiatan ini, visi misi pemilihan ketua yang terus bergenerasi, saya pikir ini salah satu bentuk ya organisasi Mata Garuda itu bertahan dan eksis di tengah-tengah masyarakat Maluku Utara. Pertanyaan saya itu terkait dengan terkait dengan keuangan aja sih organisasi ini. Perlu nggak kandidat ini perlu menghadirkan sebuah istilahnya metode untuk organisasi Mata Garuda ini memiliki kas sendiri gitu. Nah, ini baik untuk operasional, tadi kan disinggung ya sama 02 tadi terkait dengan operasional itu memang minim. Nah, bagaimana solusi itu supaya Mata Garuda Maluku Utara ini memiliki
Kemandirian finansial gitu. Sehingga untuk kepemimpinan Mata Garuda selanjutnya itu mereka tidak memusingkan lagi terkait dengan keuangan ini ya, keuangan organisasi. Ya saya tahu memang ini apa istilahnya kontribusi ya karena LPDP sudah membiayai, tapi ya kita realistis aja bahwa untuk melakukan kontribusi itu ya setidaknya kita butuh uang untuk bergerak seperti itu. Maka ada tidak rencana dari kedua kandidat ini untuk membakukan ya terkait dengan keuangan organisasi. Itu aja pertanyaan saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ismat. Sekarang waktunya Kak Rauf, Kak Ramis untuk menjawab kandidat nomor 1. Waktu Kakak untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai sejak Kakak berbicara. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Ismat. Kalau ditanya soal dibakukannya, bagaimana cara membakukannya itu sebenarnya tergantung dari komitmennya kita sih. Bagaimana? Karena kita tidak jujur secara pribadi, secara personal, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mau urunan gitu. Maksudnya patungan terkait dengan iuran. Karena kita tidak tahu kondisinya secara pasca studinya atau bagaimana. Apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan atau dia masih berjuang mendapatkan pekerjaan, kita tidak tahu. Makanya menurut saya kita yang terlebih kita butuh adalah komitmen kita untuk mau membakukan iuran 20.000 tadi. Maksudnya iuran 20.000 itu kan sudah ditetapkan di masa sebelumnya begitu. Nah, kalau bisa ini dipertahankan dan kita komitmenkan untuk tetap membayar iuran tersebut. Karena bayangkan saja kalau 20.000 dikali ratusan awardee dan alumni yang ada di Maluku Utara, insya Allah sudah pasti kokoh lah ini kita punya ini. Dan selain itu juga mungkin kita iya betul. Jadi ada dana kesadaran gitu untuk dana-dana kesadaran dari kita sendiri. Apalagi mungkin kita yang bekerja ya untuk mau misalkan menyisihkan sedikit penghasilannya begitu. Kalau itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kandidat nomor urut 1. Kandidat nomor urut 2, Anda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ismat dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Siap, terima kasih Kak Isma dan Kak Ramis tadi jawabannya sudah cukup ringkas, padat, dan jelas. Permasalahan atau isu yang ada di beberapa periode belakangan tentang iuran kan di enforcement ya, enforcement untuk atau penegakan untuk bisa menerapkan iuran tersebut sehingga bisa organisasi ini bisa berjalan lah. Tapi saya rasa mungkin Kak Ismat juga sudah pernah berorganisasi di kampus atau sejak SMA di OSIS, Kak Ramis juga seperti itu. Jadi kalau organisasi seperti ini kan kalau dari iuran saja tuh baku tagih weh sengsara. Nah, jadi saya punya satu metode nih kan banyak keluhan-keluhan dari anak-anak calon awardee ini terkait bahasa, kemudian tes GMAT atau tes TBS yang lain-lain dan butuh pembimbingan lebih gitu. Kenapa kita tidak kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang serupa untuk nanti itu menjadi misalnya nih kita kerjasama dengan orang-orang di Pare, ini ada beberapa awardee yang sudah kita sosialisasikan, ternyata mereka butuh bimbingan lebih. Nah, gimana kalau kalian yang bimbing gitu? Karena kan tentu kalau awardee LPDP yang bimbing pasti mereka punya pekerjaan sendiri. Nah, nanti mungkin ada sebagian karena kita yang mempromosikan lembaga tersebut, kita bisa mendapatkan tersebut fee untuk menjalankan organisasi. Daripada jual risol ternyata kayak di kampus kan termungkin. Jadi itu salah satu metode dan mungkin bisa diterapkan dengan metode-metode yang lain di hal yang lain gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua kandidat dan juga kepada audiens yang sudah aktif bertanya pada malam hari ini. Tidak terasa kita memasuki sesi terakhir karena waktunya juga sudah tidak cukup ya, udah semakin malam terutama untuk di wilayah Indonesia Timur. Padahal kayaknya masih mau lanjut nih, masih banyak yang mau nanya sampai jam 12 malam kayaknya. Tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan,
Jadi sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi closing statement dari masing-masing calon kandidat. Masing-masing calon akan diberi waktu maksimal 1 menit 30 detik untuk menyampaikan closing statement. Pertama, kita mulai dari kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu. Kepada kandidat nomor urut 1, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya mau ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menyelenggarakan pemilihan Ketua Mata Garuda ini. Siapapun yang akan terpilih nanti, saya harapkan kita bisa bersinergi, bekerja sama satu sama lain, dan saling membantu dalam hal apapun. Apalagi misalnya misalkan Mas Arafat ini bagian analis data kebijakan publik dan sebagainya, yang itu bersinggungan langsung dengan misalkan Pemda setempat ya, bisa langsung masuk ke situ. Jadi semoga kita bisa bekerja sama dan bersinergi memajukan Mata Garuda Maluku Utara dalam waktu 2 tahun ke depan, dan tidak hanya melanjutkan perjuangan estafet dari Ibu Hera. Dan juga saya mau menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hera karena telah menjebak saya menjadi bakal calon Ketua Mata Garuda hari ini. Dan saya sangat belajar banyak dari perjalanan menjadi seorang award di LPDP, mulai dari 9 tahun yang lalu, hampir 1 dekade. Dan semoga kita sehat terus dan bisa berkontribusi lebih lagi dan bisa menyentuh ke paling pelosok di daerah yang ada di Maluku Utara, begitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 2, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih kepada panitia dan kakak-kakak semua sudah selenggarakan acara yang sangat luar biasa ini. Saya belajar banyak dari Kak Ramis juga, dari kakak-kakak semua, dari pertanyaan yang luar biasa. Saya pribadi sebenarnya maju ke sini sebenarnya benar-benar resah dengan apa yang ada di sekitar kita, terutama di Maluku Utara ya. Kenapa saya juga pengen ajak dan challenge teman-teman untuk kita perhatikan lebih isu-isu di publik ini gitu. Karena ya ini teman-teman nih dipilih oleh negara untuk itu sebenarnya kalau dilihat dari visi misi LPDP kan seperti itu. Jadi saya ingin challenge teman-teman untuk itu. Bahkan Kak Ramis yang baru beberapa tahun di Ternate aja udah care banget sama Maluku Utara. Masa orang yang di sini dari SD sampai SMA di sini orang tidak bisa kontribusikan lagi dan dibayarin kuliah bertahun-tahun, kasih uang bulanan, harusnya kembali bisa kasih lebih. Gimana caranya? Ya nanti orang sama-sama orang rencanakan dan terapkan bersama-sama. Terus apa namanya? Hanya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, orang mungkin ini setakdir Allah untuk orang dapat LPDP dan kuliah di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua nih, mungkin ini saatnya juga mungkin takdir orang untuk sampai ke level ini untuk berkontribusi. Jadi ayo sama-sama teman-teman, orang majukan tompe daerah lewat organisasi yang mungkin sekarang dong bilang masih kecil, tapi nanti tong bangun legacy ke depan buat Mata Garuda ini bukan hanya cuman melihat ya sebagai Mata Garuda, tapi tong kepakan DP sayap supaya orang bisa terbang sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kedua kandidat. Dengan penyampaian closing statement dari kandidat nomor 1 dan nomor urut 2, demikian rangkaian acara pemaparan visi dan misi calon Ketua Mata Garuda Maluku Utara periode 2024 hingga 2026. Terima kasih kepada para kandidat, alumni, awardee, dan seluruh hadirin yang sudah datang dan berpartisipasi aktif dalam acara malam hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Ingat teman-teman, setiap suara Anda menentukan masa depan kita. Jadi jangan lupa pakai ngoni pihak pilih untuk